Tapi ya sebodoh-bodohnya masyarakat Indonesia, pada akhirnya mereka tidak bisa terus-menerus diberikan kebohongan atau dibodohi. Mungkin sekali, dua kali tertipu, oke gitu ya, tapi tidak bisa terus-terusan seperti ini. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan bahwa seorang Jokowi ketika sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia, ternyata sikap atau responnya sudah tidak setenang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, itu kan sangat tenang sekali, sangat menguasai situasi, dan nampaknya semua itu remeh dan receh sekali di hadapan Pak Jokowi gitu. Jadi responnya sangat tenang, kalem, santai gitu ya. Seolah-olah semuanya bisa diatur. Yang hitam bisa putih, putih jadi hitam, semuanya dalam kendali. Tapi hari ini ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden dan kemudian dipecat oleh PDI Perjuangan, ternyata responnya ini nampaknya sudah sangat-sangat terpengaruh atau bergetar gitu ya. Karena Pak Jokowi seperti biasa bilang, ya saya menghormati katanya, terus kemudian setelah itu bilang saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu. Memang gitu ya, ini bahasa yang biasa saja, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan kalimat nanti waktu yang akan mengujinya, seolah-olah itu kan akan nantangin gitu. Seolah-olah ini akan menunggu sebuah pembuktian, lihat aja nanti. Nah, sikap-sikap yang seperti ini itu sebelumnya tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden, karena dia yakin betul bisa menguasai, yakin betul bisa mengendalikan atau membolak-balikkan semua sesuatu gitu. Tapi hari ini ketika sudah tidak lagi menjadi presiden gitu ya, Pak Jokowi mengungkapkan sebuah tantangan ya, meskipun dibalut dengan kalimat yang sangat-sangat halus. Tapi ya sebenarnya dari kalimat ini sangat blunder sekali bagi saya gitu, karena kalau kita bilang soal waktu yang akan mengujinya, sebenarnya Pak Jokowi sudah diuji oleh waktu. Ya kan, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 atau 6 tahun yang lalu, hari ini semuanya bertolak belakang. Yang dibilang anak-anaknya tidak tertarik ke dalam politik, cuma pengen menjadi pengusaha, ya cuma jadi pedagang pisang, pedagang martabak. Oh, nggak tertarik lah menjadi pejabat atau pegang proyek tambang, dan nggak ada tertarik. Kaisang dengan Gibran juga gitu sebelumnya gitu kan, ketika diwawancara, ya kita sederhana aja lah, ngapain sih, lowong hidup segini aja ngapain bermewah-mewahan. Terus ditunjukin tuh kaosnya berapa, sepatunya berapa. Dan hari ini semua citra yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 atau 6 tahun yang lalu itu nggak ada yang benar gitu ya. Semuanya bertolak belakang. Di mana anak-anaknya semuanya sudah menjadi politisi hari ini gitu ya, sudah menjadi pejabat, Gibran jadi wapres, menantunya jadi gubernur, Kaisang jadi ketua umum partai. Gitu kan. Semuanya sudah sangat-sangat tertarik sekali dengan politik, dan semuanya sudah tidak bisa menunjukkan kesederhanaannya. Mungkin karena saking tumpah-tumpahnya uangnya udah kebanyakan gitu kan. Wah, sekarang pakaiannya kaos sudah 20 juta gitu kan. Tasnya udah ratusan juta. Aduh tuh istrinya Kaisang, istrinya Gibran, aduh keren gitu ya. Aduh mahal tasnya, ratusan juta semua. Dan meskipun awalnya kita pikir bahwa Pak Jokowi ini tidak berambisi, keluarga ini tidak neko-neko dan sebagainya, tapi ternyata faktanya semua jalur normal itu ditabrak semuanya. Lewat perubahan undang-undang di MK gitu ya, gimana Gibran bisa menjadi cawapres, terus kemudian Kaisang dalam waktu hitungan hari, sehari atau 2 hari langsung tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Cepat sekali gitu. Itu kan bagian dari waktu. Waktulah yang kemudian menguji Pak Jokowi dan keluarga, yang ternyata semua citra yang dibangun sebelumnya itu adalah kebalikannya gitu. Yang dulu katanya ngapain sih minta jabatan ke orang tua, dasar deso gitu kan. Itu kan ucapan Kaisang dulu. Oh, keluar kuliah di luar negeri, pulang-pulang minta proyek, dasar deso.
Dan semua orang diketawain sama mereka, seolah-olah mereka ini paling suci sendiri waktu itu gitu kan. Keluarga ini gitu. Seolah-olah mereka ini wah nggak tertarik lah, nggak tertarik. Oh cuma jualan pisang, jualan martabak. Wah sekarang kemana-mana udah naik jet pribadi. Apa itu jet komersil? Gak main gitu. Pengen makan ketika ada di rumah sakit, pengen makan dipanggil chef terkenal gitu kan. Bikin sushi, harganya puluhan juta sekali makan gitu. Apa itu makan warteg? Gak ada semua. Dan ini kan bagian dari waktu yang menguji keluarga Jokowi, yang ternyata semua apa yang kita percaya sebelumnya itu ternyata adalah sebuah kesalahan. Kita semua ditipu dengan kesederhanaan dan ucapan-ucapan Pak Jokowi dan keluarganya hari ini gitu ya. Jadi ya karena waktu yang telah menguji, karena waktu yang sudah memberikan bukti, maka jangan heran kalau hari ini sudah banyak orang yang menertawakan soal jet pribadi gitu kan. Bahwa Kaisang berpenampilan seolah-olah dia ini culun gitu ya, seolah-olah dia nggak tahu apa-apa, ya itu cuma nebeng ke temen dan sebagainya. Tapi kalau disurvei sudah nggak ada orang yang bisa percaya. Siapa yang mau percaya gitu? Kalau dulu gitu ya masih banyak orang yang percaya, masih banyak orang yang membelain, tapi sekarang mana udah nggak ada. Dan semua anak-anak Pak Jokowi sudah menjadi konglomerat baru yang dari semua yang mereka kenakan itu sudah sangat-sangat mahal sekali. Bagaimana seorang Kaisang sudah bisa dengan fasih sekali bicara soal harga berlian. Orang biasa sih nggak tahu, orang sederhana tuh nggak ngerti lah berlian tuh ada jenisnya, ada ukuran-ukurannya dan sebagainya. Itu cuma Kaisang yang ngerti gitu. Jadi bagaimana gambaran seorang Jokowi dan keluarga yang sebelumnya dikatakan begitu sederhana, tidak ambisius dan sebagainya. Hari ini anak-anak mereka sudah tidak bicara lagi uang 1 juta, 2 juta rupiah. Mainnya udah ratusan miliar gitu ya, main saham ratusan miliar. Yang sebelumnya nggak neko-neko sekarang wah sangat neko-neko sekali. Yang sebelumnya nampak tidak punya ambisi katanya. Wah kalau Pak Jokowi ditanya ketika 2014 lalu kalau kita ingat ketika masih menjadi gubernur gitu ya, dan ketika ditanya soal Pilpres 2014, wah saya nggak mikir. Tapi sekarang nampak sekali bahwa Pak Jokowi benar-benar menyiapkan 3 periode. Karena hari ini ketika Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden, ini adalah bagian gambaran 3 periode versi beta, versi mini gitu ya. Nggak jadi 3 periode, yang penting anaknya lah jadi gitu ya. Dan Pak Jokowi ya terbukti gitu. Dari banyak sekali pernyataan-pernyataan orang memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa beberapa orang menteri itu berupaya keras sekali untuk meminta 3 periode. Nggak usah para menteri, saya pun gitu ya sebelumnya pernah juga ditawari gitu oleh beberapa pihak untuk kemudian menyuarakan 3 periode, yang kemudian ya sempat saya bahas sekali gitu ya, tapi kemudian setelah itu saya sadar ini nggak mungkin untuk kemudian dilanjutkan dari penolakan mahasiswa yang begitu besar dan masyarakat juga menyampaikan penolakannya. Jadi ya Pak Jokowi memang mungkin tidak secara langsung, tidak ada buktinya ketika Pak Jokowi meminta 3 periode, nggak ada gitu. Tapi tangan-tangannya, tangan kirinya, tangan kanannya itu bergerak semua untuk memainkan narasi 3 periode. Ketua-ketua partai yang juga menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, kan banyak tuh yang mengusulkan 3 periode gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi bilang yang mengusulkan 3 periode itu ingin menampar muka saya. Tapi ketika menteri-menteri itu menyampaikan mengusulkan 3 periode, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Nggak ada, tambah akrab, tambah terima kasih gitu kan. Dan bagaimana seorang Jokowi nampak begitu berambisi itu bisa kita lihat setelah tidak menjadi presiden Indonesia, tapi masih ingin sekali cawe-cawe untuk urusan pilkada. Di Jawa Tengah ikut kampanye, di Jakarta ikut kampanye, membela Ridwan Kamil, mendukung Ridwan Kamil supaya menang di Jakarta, gitu ya. Melupakan Pramono yang sudah berpuluh tahun menemaninya sejak masih menjadi wali kota Solo dulu. Gitu. Jadi ini kan sebuah gambaran betapa ambisi seorang Jokowi itu sangat-sangat luar biasa. Ketika turun di Jawa Tengah bersama pasangan Lutfi dan Yasin bagi-bagi kaos kayak begitu berkuasa meskipun sudah tidak menjadi presiden. Sekarang juga di sosial medianya juga akan melaporkan secara rutin tuh kayak masih jadi presiden gitu.
mendapatkan tamu gitu ya, ada tamu datang kemudian diposting bahas apalah, kayaknya sangat penting sekali gitu kan. Jadi ya ambisi seorang Jokowi itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dan ketika Jokowi kampanye di Pilkada Jawa Tengah atau di Jakarta, itu jelas sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dulu ketika awal ditanya soal nantinya setelah tidak menjadi presiden akan ngapain sama wartawan, ya nanti akan ngomong cucu. Sama sekali tidak sesuai, dan kemudian itu menyadarkan banyak orang kalau ternyata seorang Jokowi ini sangat-sangat ambisius sekali. Jadi yang mau ngomong cucu awalnya ternyata malah belusukan kemana-mana. Jadi kalau Pak Jokowi bilang nanti waktu yang akan mengujinya, justru Pak Jokowi lah yang dinyatakan tidak lulus oleh waktu karena sudah terbukti. Tapi ya di sisi lain saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini nampaknya tidak ada rasa bersalah sama sekali. Karena masih ada unsur-unsur mencoba untuk nantangin nanti waktu yang akan mengujinya. Itu kan ya kayak kalimat tantangan gitu. Seolah-olah nanti akan kita akan buktikan gitu kan. Itu kan bahasa lainnya begitu. Tapi ya padahal gitu ya Pak Jokowi sudah nggak jadi apa-apa hari ini, sudah tidak menjadi presiden. Jadi nampaknya memang Pak Jokowi ini merasa benar dengan semua yang sudah dia lakukan, dengan semua keputusan yang sudah dia perbuat, mulai dari intervensi MK, cawe-cawe di Pilpres, Pileg, kemudian di Pilkada gitu ya. Nampaknya Pak Jokowi tidak punya perasaan rasa bersalah atau menyesal dari apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Malah masih begitu percaya diri untuk nantangin nanti waktu yang akan membuktikannya. Tapi ya sebodoh-bodohnya masyarakat Indonesia, pada akhirnya mereka tidak bisa terus-menerus diberikan kebohongan atau dibodohi. Mungkin sekali, 2 kali tertipu, oke gitu ya, tapi tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ada waktunya masyarakat mayoritas Indonesia menjadi sadar bahwa sosok seorang Jokowi yang dulu kita elu-elukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Saya menantang kalau hari ini ada lembaga survei yang ingin membuktikan, cobalah dibuktikan. Berapa persen masyarakat Indonesia yang peduli dengan Jokowi hari ini ketika dia kemudian melakukan manuver-manuver di Pilkada 2024. Sudah ada buktinya gitu ya, di Jakarta misalkan ternyata pengaruh Jokowi ternyata membuat Ridwan Kamil jadi negatif. Para pemilih PKS yang awalnya memilih Ridwan Kamil karena Suswono menjadi wakil presiden, akhirnya kemudian beralih dukungan kepada Pramono karena ada faktor Jokowinya. Itu kan menunjukkan satu gambaran yang begitu jelas bahwa Jokowi sudah selesai gitu. Semua ada waktunya, semua ada batasnya, dan memang itu tidak bisa dilakukan kebohongan secara terus-menerus setiap harinya. Memang saya akui apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan sebagainya adalah hal yang harus kita akui sangat-sangat positif sekali, bermanfaat untuk Republik ini. Tapi kebohongannya, daya rusaknya terhadap demokrasi di Indonesia, bagaimana mengerahkan oknum-oknum aparat dan intervensi intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa, itu juga tidak kalah banyaknya. Mudorotnya tuh juga nggak kalah banyak dibandingkan manfaat yang tadi saya sebutkan terkait pembangunan dan sebagainya. Termasuk ya citra keluarga yang ternyata penuh tipu daya gitu. Jadi ya di satu sisi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi baik untuk negeri ini, bagus kita sadari gitu ya. Samalah seperti sosok seorang pasangan suami istri gitu ya. Mungkin sudah bekerja berhari-hari, berpuluh tahun bekerja untuk kemudian menafkahi, memberikan manfaat dan sebagainya. Tapi perselingkuhan atau kemudian daya pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan itu kemudian merusak semua yang sudah dilakukan meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bersama. Itulah cerita Indonesia dan Jokowi hari ini yang mungkin sudah disadari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.